Pak Kiai, saya mau bertanya. Fenomena-fenomena kali ini terjadi banyak istri yang membangkang kepada suaminya. Pertanyaan saya, kriteria istri yang seperti apakah yang nantinya tidak dapat mencium bau surga? Ini pertanyaan terkait rumah tangga ini ya. Kehidupan rumah tangga ya. Insya Allah kalian juga sebagai para santri kelak juga akan menikah kan gitu ya. Ya pesan saya kalau mencari istri, carilah istri yang solihah. Di antaranya adalah yang mengerti agama. Kalau para santri mencari istri juga kalau bisa dari kalangan santri juga. Jadi santri wanita dapat santri laki-laki, santri laki-laki mencari istri santri wanita. Saya tidak mengatakan harus satu alma mater kan gitu ya. Tapi kan bisa dengan pesantren lain begitu ya. Kalau di tempat kita ini laki-laki semua, mungkin ada di Pasuruan atau mungkin di Probolinggo barangkali atau di tempat lain. Nah, di sana ada santri wanita itu. Maka ya mencarilah santri-santri wanita agar apa? Agar sekufu atau minimal seirama begitu ya. Pertanyaannya, nah, istri yang tidak mencium bau surga itu kriterianya bagaimana? Pertanyaannya itu ya. Pertama, istri yang menyemir rambut tanpa seizin suami. Kalau hukum menyemir rambut ada sendiri. Tapi kalau istri menyemir rambut ya tanpa izin suami, maka itu termasuk salah satu dari kriteria istri yang tidak akan mencium baunya surga. Itu pertama. Yang kedua, istri minta cerai kepada suami tanpa ada alasan yang syar'i atau tanpa ada alasan yang rasional. Misalnya ini, kalau suaminya tukang pukul, istrinya suka dipukul dengan tangan gitu ya. Itu namanya kalau istri tidak kuat, maka istri boleh berhak untuk mengajukan perceraian lewat pengadilan. Atau suaminya tidak tanggung jawab, tidak pernah ngasih nafkah. Maka secara syar'i boleh istri itu mengajukan perceraian, ya enggak? Lewat pengadilan. Begitu. Istilahnya adalah gugat cerai. Itu boleh. Tapi ini ada suami sudah memenuhi syarat. Dia memberikan ma'isyahnya sudah cukup. Ya. Kemudian secara penampilan juga baik, agamanya juga baik, dia tidak pernah berkhianat, dia tidak pernah dan sebagainya. Kemudian istrinya ini kepencut dengan laki-laki lain, mungkin mantan pacarnya waktu remaja itu ya. Nah ini minta cerai istrinya, mengajukan ke pengadilan minta cerai dengan berbagai macam alasan. Maka istri macam demikian ini adalah istri atau wanita yang tidak akan mencium baunya surga. Berikutnya adalah istri yang mengaku anaknya orang lain, tidak mau bernasab kepada ayahnya. Nah, ini bahaya ini. Ya, misalnya namanya istrinya itu misalnya Rohmah, itu ya namanya. Kemudian ayahnya namanya Abdullah. Mungkin karena ayahnya miskin, si Rohmah ini malu mengakui ayahnya yang Abdullah itu ya untuk dipasang di belakang namanya misalnya Rohmah binti Abdullah. Kemudian malu dia. Sedangkan tetangganya ada namanya Sulaiman. Kaya dia. Kemudian si wanita ini mengatakan saya adalah putrinya Pak Sulaiman. Saya bukan putrinya Pak Abdullah. Maka ditulislah Rohmah binti Sulaiman agar lebih gaya. Itu ya. Nah, ini termasuk istri penipuan kan ini.
Istri yang tidak mencium baunya surga. Kemudian istri yang sombong. Apa itu sombong? Yaitu batorul haq, menolak kebenaran. Ya, wa ghamtun nas, serta senantiasa merendahkan orang lain. Ya mungkin karena suaminya pejabat atau suaminya kaya raya atau suaminya bermartabat. Sehingga wanita ini kemudian merasa, nih aku lebih daripada kalian. Kemudian dia menyombongkan diri dengan status suaminya, status keluarganya. Ini sombong. Ini termasuk wanita yang tidak akan mencium baunya surga. Atau istri yang dia itu menuntut ilmu agama atau belajar ilmu agama. Tapi tujuannya untuk dunia. Misalnya saja, ada orang kaya, laki-laki ya. Kaya dia. Dan orang kaya ini, si laki-laki ini senang dengan wanita-wanita yang belajar agama. Kemudian ada seorang wanita yang dia belajar agama ini ya. Biar dicintai sama laki-laki kaya dengan tujuan. Ini kalau aku jadi istri dia nanti, wah kan enak aku menjadi istrinya orang kaya. Apalagi kalau dia kemudian mati. Aku mendapatkan warisan. Nah, tujuannya begitu. Ya, maka istri macam demikian ini dengan berbagai macam tadi modus yang dia lakukan, dia termasuk istri yang tidak akan mencium baunya surga. Kemudian ada juga istri atau wanita yang berpakaian tapi telanjang. Gimana itu berpakaian tapi telanjang? Ya karena kainnya terlalu tipis sehingga masih berbayang itu. Bentuk tubuhnya berbayang, ya, lekuk-lekuknya berbayang, kemudian kulitnya juga masih kelihatan sekali, atau bisa dikatakan kainnya transparan. Ya, kalau lebih vulgar barangkali ada wanita yang memakai baju tapi bajunya itu plastik yang kelihatan, walaupun dia hangat tapi kelihatan semuanya, semacam itu ya. Dia ini berpakaian tapi telanjang. Antara lain yaitu orang wanita yang menggunakan celana ketat. Wah itu kan lekuk-lekuk tubuhnya, ya ada kakinya dan segala macam ini tampak. Begitu. Ini termasuk wanita yang tidak mencium baunya surga. Begitu antara lain yang disebutkan oleh para ulama. Ini juga merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga ada wanita yang menggunakan rambut ini atau penampilan jilbab, tapi jilbabnya itu berbentuk yang seakan-akan seperti punuk onta dikatakan, punuk onta ya, bisa menarik pandangan laki-laki atau yang bukan mahramnya tentu. Ini juga wanita-wanita yang kelak sulit untuk mencium baunya surga. Mencium baunya surga aja sulit, apalagi masuk surga. Kan ada ya, begitu. Jelas ya?